memang dalam pelaksanaannya setiap usaha itu harus ada rencana anggaran biaya ataupun rencana bisnisnya apa yang mau dikembangkan. Kalau misalnya hanya dikasih duit lalu kita buat ini aja, ini kayaknya di desa sebelah maju nih, kita buat aja. Karena semua desa itu memiliki potensi yang beda gitu, berbeda-beda. Seperti misalnya kayak Kuala Alam ini. Kalau misalnya dia mau meniru desa lain, mungkin dia nggak akan mengembangkan nenas. Mungkin cukup buat toko sembako udah selesai. Gitu kan, atau buat air minum galon udah selesai, udah jalan gitu. Tapi kita harus membaca potensi yang ada di desa. Itu yang kita tekankan kepada seluruh BUMDes. Apa potensi yang ada di desa itu yang dikembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian? Semoga selalu sehat ya di masa pandemik ini. Seperti biasa selalu jaga kesehatan dengan selalu mematuhi protokol kesehatan tentunya. Nah, kembali lagi di YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau dalam talk show Diskominfotik Provinsi Riau. Seperti biasa, talk show kita kali ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan ya, dalam melaksanakan vaksin, swab, dan juga menjaga kesehatan kita masing-masing tentunya. Nah, episode kali ini, Yolan sudah kedatangan tamu spesial nih di samping Yolan, yaitu adalah Bapak Darwis SIPMM, selaku Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kawasan Perdesaan. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua adalah Bapak Direktur BUMDes Kuala Alam, Bapak Zulkifli. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sama-sama sehat ya Pak ya? Sehat. Walaupun sampai kemari. Di masa pandemi ini tetap semangat ya Pak ya, tetap sehat walafiat, kita juga tetap selalu jaga kesehatan. Nah, talk show kali ini adalah lanjutan dari pembahasan podcast sebelumnya, yaitu membahas terkait bantuan Pemprov Riau terhadap pemerintah desa atau BUMDes. Nah, mungkin kali ini kita berbicara seputar strategi pengembangan BUMDesa di Provinsi Riau dan mungkin nanti pembahasan lainnya ya Pak ya. Nah, di awal Yolan mau nanya dulu sama Bapak Darwis nih. Ya. Nah, Pemprov Riau secara berkelanjutan terus memberikan bantuan keuangan khusus atau BKK ya Pak ya. Nah, terhadap pemerintah desa di Provinsi Riau dengan harapan untuk mengembangkan badan usaha milik desa atau BUMDes. Nah, bisa nggak sih Pak Bapak jelaskan apa sih Pak dasar dari bantuan BKK ini terhadap pemerintah desa maupun BUMDes nih Pak? Iya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini kita diundang yang kedua ya terkait dengan BUMDes, berarti memang Diskominfo juga ini punya perhatian terhadap BUMDes juga nih kan, alhamdulillah. Makanya kami juga cukup senang juga, cukup terbantu untuk mensosialisasikan program kegiatan yang ada di Dinas PMD Dukcapil. Jadi memang terkait dengan BKK ini sendiri sebenarnya itu merupakan perwujudan dari misi Bapak Gubernur Riau yang ketiga, yaitu mewujudkan pembangunan ekonomi desa yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing. Yang mana dalam satu ini dituangkan dalam bentuk bantuan keuangan khusus. Bantuan keuangan khusus ini juga berdasarkan Peraturan Gubernur Riau nomor 10 tahun 2019. Jadi sebenarnya pelaksanaan BKK ini bukan baru tahun ini atau tahun lalu, tapi sudah berjalan 3 tahun ini Mbak. 3 tahun ya sudah berjalan 3 tahun tuh dari 2019, 2020, dan 2021. Dan tahun ini juga berjalan, mudah-mudahan tahun depan juga tidak ada kendala, terus terlaksana. Nah, ini juga kita mengacu kepada PP nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, kemudian juga ada Permendes nomor 3 tahun 2021, yang mana ini merupakan dasar dari pelaksanaan BUMDes yang ada di desa. Sebenarnya juga selain PP 11 tahun 2021, mungkin kemarin juga ada yang heboh-heboh terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Iya, benar. Nah, di situ juga salah satunya mengatur tentang BUMDes, yang mana BUMDes itu harus sudah memiliki sertifikat hukum. Oke.
harus itu dia. memiliki sertifikat Sertifikat hukum hukum. ya. Jadi sehingga BUMDes itu bisa lebih mudah nih mau bekerja sama dengan misalnya pihak swasta ataupun pihak ketiga lebih mudah. Iya, benar. Sedangkan kalau misalnya belum punya sertifikat hukum, pihak swasta yang mau nanam modal ataupun mau mengajak kerjasama itu kan ragu-ragu nih. Agak ragu-ragu Iya, ya. legalisasinya nggak ada. Makanya di Undang-Undang Cipta Kerja itu diharuskan semua BUMDes itu wajib memiliki sertifikat Kemenkumham. Nah, itu dia terkait dengan dasarnya. Berarti setiap BUMDes harus memiliki sertifikat Hukum, ya. hukum. Ini Nggak dikeluarkan boleh langsung, abal-abal ya. iya nggak boleh abal dan ini dikeluarkan langsung oleh Kemenkumham. Itu istimewanya BUMDes. Jadi kalau orang kan biasanya mau buat usaha pergi ke notaris dulu nih, iya kan, daftar ke notaris dengan jumlah uang yang lumayan banyak. Nah, sekarang BUMDes ini difasilitasi oleh negara. Sertifikat hukumnya langsung Kemenkumham dan itu gratis gitu. Gratis. Nah, ini luar biasa. Tidak dipungut biaya sama Tidak sekali ada dipungut biaya sama sekali. Luar biasa. Nah, dan alhamdulillah kita di Provinsi Riau itu dari 1.591 BUMDes, updatean terakhir itu sudah 243 BUMDes. 243 BUMDes. Luar biasa banyak Jadi ya, ini Pak ya? suatu alhamdulillah lah. Ini juga bukan hanya kerjanya DPMD sendiri, mungkin juga karena hasil podcast sebelumnya ini. Amin. Jadi BUMDes yang bertambah lagi yang segera mendaftar gitu. Amin. Ya, mungkin itu. Nah, salah satu BUMDesnya adalah Kuala Namu ya, Pak. Ini Kuala Alam. Namu. BUMDes Kuala Alam adalah satu BUMDes yang berkembang dan maju di Kabupaten Bengkalis. Yeah. Nah, bisa Bapak ceritakan bagaimana sih Pak awal mula terbentuknya BUMDes Kuala Alam ini? Jadi kalau untuk BUMDes Kuala Alam memang kita di Bengkalis, Kabupaten Bengkalis itu serentak. Semua BUMDes tahun 2015 itu terbentuk per November gitu. Jadi pada tahun itu mulai terbentuk di Kabupaten Bengkalis, salah satunya di Desa Kuala Alam. Dan kita waktu itu memang belum bergerak kan masih persoalan administrasi. Akhirnya di 2019 bersamanya ada BKK juga. Baru kita bergerak di tahun 2019. 2019. Jadi untuk hari ini kita bergerak dengan 4 unit usaha. Jadi ada perkebunan, ada perdagangan, ada produksi, terus ada unit simpan pinjam. Semua unit usaha yang kita jalankan itu dikaji melalui potensi desa. Jadi dijalankan melalui potensi desa yang ada di desa kita. Terus kita uji kelayakan bersama tenaga-tenaga ahli yang ada di Kabupaten Bengkalis lah khususnya. Sehingga terbentuklah unit-unit usaha itu sendiri. Berarti ada berbagai macam unit ya Pak ya, nggak satu bidang aja. Nah kalau di Kabupaten Bengkalis sendiri itu paling banyak di bidang mana sih Pak? Rata-rata di Kabupaten Bengkalis itu di perdagangan ya. Perdagangan ya, oke. Banyak menciptakan BUMDesnya itu. Di Kuala Alam sendiri kita memang di sektor perkebunan, perdagangan dan produksinya. Oke. Nah kemudian nih Pak, ini balik lagi ke Bapak Darwis ya. Kemudian apa pula nih Pak tujuan dan sasaran bantuan BKK ini diberikan baik terhadap pemerintah desa maupun terhadap BUMDes sendiri? Iya. Jadi sebenarnya tujuan pemberian BKK dalam hal ini BUMDes ya. Memang kita punya bukan kita, pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur memang punya keinginan bagaimana pengembangan usaha ekonomi desa itu sesuai dengan visi misi atau nawacita Bapak Jokowi gitu. Jadi nawacita Bapak Jokowi itu ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Riau di mana membangun Indonesia dari pinggiran. Dari pinggiran. Iya, membangun Indonesia dari pinggiran. Dalam hal ini kan mungkin kalau kita memberi uang saja ke pemerintah desa ini sudah banyak sumber. Ada beberapa sumber, misalnya kayak dana desa. Mereka udah mendapatkan dana desa dari pemerintah pusat, kemudian juga mendapatkan ADD. Nah, BKK ini seperti suplemen lebih spesifik bagaimana pengembangan ekonomi yang ada di desa. Dan sebenarnya bukan hanya pengembangan ekonomi di desa, juga ada penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa. Jadi bukan hanya, kadang orang berpikir BKK itu hanya untuk BUMDes, sebenarnya enggak. Pemerintah desa juga dibantu, bahkan bukan hanya pemerintah desa, bidang religi juga dibantu. Misalnya kayak pemberian gaji insentif untuk guru-guru tahfiz yang ada di desa, ada bantuannya seperti itu. Jadi tujuannya ini lebih kepada bagaimana desa itu lebih mandiri gitu, lebih mandiri. Dalam hal ini tidak tergantung lagi misalnya harus
harus mau beli semen atau apa harus ke pengusaha besar. Iya. Tapi mungkin bisa masyarakat desa itu membeli semen toko bangunan yang dikelola oleh BUMDes gitu. Makanya saling menguntungkan. Iya, Kayak benar. tadi disampaikan oleh Pak Jul, bagaimana perkebunan masyarakat ini tidak tidak dikuasai oleh maklar atau benar. misalnya monopoli gitu, monopoli sehingga datang BUMDes ini memberdayakan masyarakat, sehingga mereka lebih harganya itu nggak dimainkan gitu. Nah inilah keinginan kita bagaimana supaya ini terlaksana. Apanya dulu nih yang dilaksanakan? Tentu kelembagaannya, kelembagaan dalam hal ini ya BUMDesnya itu dulu yang kita kembangkan. Itulah tujuan salah satunya itu lebih kepada bagaimana desa itu lebih mandiri dan berdaya saing, itu intinya. Bukan semata-mata diberi dana langsung habis gitu ya. Kalau misalnya tujuan mindsetnya gitu ya Pak ya. Makanya kita juga tujuan pemberian BKK ini tidak lagi kayak dulu kan, pemberian itu hanya untuk usaha simpan pinjam. Iya benar. Ya kayak USP misalnya gitu. Dulu kan ketika kita simpan di situ, itu duit itu dipinjam masyarakat itu bukan untuk usaha produktif. Diambil untuk beli sepeda motor, beli TV, untuk konsumtif gitu. Sehingga ketika untuk diminta cicilan, ini mereka malah balik. Mau apa? Tak ada uang lagi gitu. Nah makanya itu bentuknya bukan dalam uang cash seperti itu, tapi lebih bentuk penyertaan modal ke BUMDes yang sudah ada lembaganya. BUMDes ini nih, ini ada duit sama kalian, ini penyertaan modal, silahkan kalian kembangkan semua pemberdayaan potensi yang ada di desa. Jadi tidak dibatasi misalnya hanya untuk kebun aja, hanya untuk pedang, tapi seluas-luasnya potensi ekonomi apa saja yang ada di desa silahkan kembangkan. Itu dia. Jadi tujuannya itu lebih memang saya kembali lagi untuk kemandirian desa itu sendiri sebenarnya, bukan supaya provinsi ini lebih apa, tapi enggak. Itu tadi sesuai dengan nawacitanya Pak Presiden juga gitu. Berarti memang yang diberi itu ya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tidak untuk keperluan lainnya ya. Mungkin sebelumnya ada simpan pinjam yang konsumtif. Tidak sesuai dengan kebutuhan gitu. Nah, BUMDes Kuala Alam tentunya salah satu BUMDes yang penerima BKK ini. Nah, untuk pengembangan BUMDes di Riau, bisa diceritakan bagaimana sih Pak awal mulanya ketika mendapatkan lokasi bantuan ini dan berapa sih Pak besarnya, boleh tahu nggak sih? Jadi kami merasa sangat senang dan bersyukur pemerintah provinsi ambil andil untuk memperhatikan BUMDes di Kabupaten Bengkali dan Riau dan khususnya di desa kami. Pada tahun pertama 2019 Pak Gadi, 2019 alokasi sekitar 165 juta gitu. 165 juta. Jadi uang itu kami gunakan untuk salah satu unit usaha kami. Jadi hari itu ketika 2019 kita juga ada simpanan dari dana DD waktu itu yang belum kita pakai untuk penyitaan modal ke BUMDes itu ada sekitar 125 juta dan genap menjadi 300 juta gitu kan. Kita gunakan untuk unit usaha perkebunan. Jadi hari itu kita lakukan karena memang uji kelayakan kita bersama tenaga ahli juga pemerintah desa, BPD, bahwa di desa Kuala Alam itu salah satu potensinya melalui musyawarah itu adalah banyaknya lahan kosong masyarakat. Banyaknya lahan kosong tidak digarap. Ada sekitar 300-an hektar. Dan itu memancing kebakaran. Dan tahun-tahun sebelumnya itu adalah kebakaran. Jadi Riau kan dikenal dengan kebakaran hutan. Iya benar. Jadi Bengkali salah satunya dan desa kami salah satunya pada tahun 2015. Korbannya ya Pak ya? Di lahan itu terjadi kebakaran. Jadi melalui BUMDes kita menjadikan lahan-lahan masyarakat ini untuk kita garap, kita bagi hasil bersama. Melakukan MOU untuk kita tanami sebuah komoditi gitu. Belum terpikir sebenarnya komoditi apa Pak waktu itu ya Pak ya. Jadi, di saat itu ya. Setelah kita menganalisa bersama tim tenaga ahli bahwa nanas ini sangat cocok di tanah gambut. Jadi dengan rentang waktu juga perawatan juga akhirnya kita melakukan penanaman nanas, komoditi nanas lokal. Jadi ada sekitar 200 ribuan lebih yang kita tanam. 200 ribuan, luar biasa. 2020. Mulai kita melakukan penanaman dan hari ini terus. Jadi melalui dana BKK itu yang kita manfaatkan untuk pengembangan nanas itu sendiri. Alhamdulillah hari ini kita udah melakukan panen dari semenjak tahun kemarin. Melakukan panen dan sampai hari ini panen. Sampai hari ini apa? Berarti panennya berkelanjutan terus. Sekarang ini teman-teman anggota unit itu ada di kebun lagi panen. Karena memang kita udah menyuplai untuk Kota Bengkalis itu nanas dari BUMDes gitu. Terus juga kenapa juga nanas bahwa
dari ketika kita identifikasi bersama pasar kita bahwa jumlah kebutuhan nanas di Bengkalis itu sekitar 3.000-an per hari, Pak. 3.000-an per hari. Dan itu masih kurang kalau untuk Bengkalis. Dan salah satu masuknya dari BUMDes. Dan desa-desa lain juga, desa-desa tetangga gitu. Jadi hari ini kita berusaha macam mana ketahanan pangan juga untuk komoditi ini bisa terpenuhi di Bengkalis gitu. Kalau bisa terpenuhi ya, Pak. Jadi itu awal mulanya dana BKK itu kita gunakan dan kita gulirkan, dan waktu itu di panen perdana kita itu dipanen oleh Ibu Kasmardi, Ibu Bupati kita buat launching pengumuman panen perdana kita. Nah, sampai saat ini kira-kira berapa tuh, Pak? Hasil panen panennya setiap hari berarti ya? Kira-kira berapa banyak per harinya? Jadi kita memang menyesuaikan juga dengan kebutuhan pasar gitu. Jadi dengan strategi kita dengan pasar kita menyesuaikan dengan kebutuhan. Jadi memang ketika awal kemarin memang sedikit ada kondisi masalah dengan pasar, kita masih mengenal. Intinya hari ini kita udah punya pasar juga, tidak hanya di Bengkalis sebenarnya, untuk penjualan kita udah diterima di Medan, bahkan di Jakarta juga gitu. Untuk produk sampai keluar kota ya, Pak ya. Jadi satu hari itu kita bisa panen itu sekitar 5 ton gitu, 5 sampai 6 ton nanas, luar biasa. Ketika dibutuhkan gitu. Jadi ketika memang hari ini memang kebutuhan, misalnya ketika setelah Lebaran itu kan permintaan kurang gitu. Iya, menurun ya. Gitu. Jadi kita mengantisipasi ketika tidak musim kebutuhan nanas, kita tidak akan panen gitu. Kita atur seperti itu sedemikian rupa. Di setting ya. Di setting, iya. Jadi ketika musim-musimnya misalnya Lebaran haji karena kebutuhan orang-orang pesta pernikahan, kebutuhan buat ini buat itu, jadi kita prioritaskan seperti itu. Dan kita telah melakukan berbagai inovasi sebenarnya, Pak. Jadi banyak juga memang komoditi-komoditi nanas di Kabupaten Bengkalis itu tidak terjual gitu. Memang pasar nanas ini tidak bisa sebuah buah-buahan yang memang umurnya tidak lama, Pak, ketika dia sudah sampai itu. Cuma 6 sampai 7 hari. 6 sampai 7 hari ya, Pak ya. Ketika dia sudah masak, tidak dipanen, tidak terjual, habis gitu. Busuk ya. Jadi kita sudah melakukan inovasi bagaimana pasar kita tetap terjaga. Kita tidak akan menjual secara sembarang juga, Pak. Jadi kita pengepul-pengepul yang ada di desa, tetangga itu kita kumpulkan, mereka yang menjual produk-produk kita. Jadi kita ingin berbagi juga rezeki di situ, Pak. Luar biasa. Berarti itu salah satu strateginya ya, Pak ya, inovasi baru. Nah, kemudian berapa tahun sudah nih bantuan BKK ini terhadap pemerintah desa? 3 tahun tadi ya, Pak ya? Dari mulai 2019 sampai 2020. Dan untuk pengembangan BUMDes ini diberikan sudah berapa banyak sih, Pak, anggaran yang mungkin dikucurkan setiap tahunnya nih, Pak Darwis? Jadi sebenarnya memang tadi ya seperti yang kita sampaikan bahwa pelaksanaan BKK ini sendiri itu sudah berjalan sejak 2019. Jadi 2019 itu pemerintah Provinsi Riau mengucurkan dana itu 200 juta per desa. 200 juta per desa. Jadi 200 juta per desa kali 1.591 desa. 91 Jadi desa. sekitar 300 miliar lebih itu pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 muncullah si pandemi ini. Jadi itu kan menyebabkan si COVID ini relokasi anggaran yang sangat besar terhadap pemerintah. Makanya waktu tahun 2020 itu penyaluran BKK juga agak menurun. Itu 85 juta kepada 1.591 desa. Jauh ya, Pak ya? Iya, jauh turunnya karena memang kondisinya direlokasi semua untuk direfocusing untuk pandemi COVID kan waktu itu lagi naik-naiknya ya. Iya, benar. Kemudian tahun 2021 itu kita memberikan BKK 100 juta ke 1.591 desa. Jadi ada penaikan karena waktu itu sudah mulai membaik sedikit demi sedikit. Dan tahun ini rencananya itu pemberian BKK tetap dilaksanakan, namun sedikit berbeda skemanya dibanding dengan tahun 2019, 2020 dan 2021. Jadi 2022 ini penyaluran BKK itu berdasarkan klasifikasi BUMDes. BUMDes yang klasifikasinya seperti Pak Jul ini, klasifikasi BUMDesnya ini kan sudah BUMDes maju. Nah, otomatis dia mungkin lebih besar dibanding dengan desa-desa yang klasifikasinya masih rendah. Nah, ini tentu saja juga menimbulkan pertanyaan, kenapa yang udah sehat seperti Pak Jul ini malah diberi lebih banyak dibanding yang masih sakit ini. Nah, itu sebenarnya ada alasannya juga kenapa ini lebih besar, karena ini kan penyaluran BKK-nya ini sama nih
Iya. Startnya sama. Sama startnya 2019, 2020, 2021. Kok ada yang udah survive, yang udah lari, ada yang masih di garis start, masih belum lari juga, belum jalan. Nah, kita tentu masih berdiri, masih nunggu peluit, padahal peluit udah ditiup dari kemarin gitu kan. Nggak jalan-jalan gitu. Makanya kita lebih mensupport yang udah mau gerak. Salah satunya seperti BUMDes Kuala Lumpur, kita lebih mensupport yang memang mau memberdayakan masyarakat, memberdayakan ekonomi. Itu mungkin, dan anggarannya itu tahun ini juga itu paling kecil 125 juta dan paling besar itu 221 juta. 221 Jadi juta. Iya, jadi perbedaannya cukup timpang ya. Agak ada sekitar 100 juta selisihnya. Jadi memang ini juga sebagai motivasi. Jadi kalau misalnya BUMDes yang BUMDes yang tadi masih klasifikasi dasar, kalau memang pengen dapat lebih banyak seperti Pak Jul ini, ayo kembangkan BUMDes, harus ekstra, harus kerja keras gitu. Bener. Nah, itu juga salah satu motivasinya. Jadi kalau di total anggaran yang diberikan oleh Pemprov ini udah cukup banyak, udah hampir mencapai 1 triliun gitu untuk pemberdayaan BKK ini sendiri. Iya, mungkin seperti itu. Nah, kalau untuk dana BKK sendiri itu apakah ada syarat lainnya untuk penerimaan itu, Pak? Selain tadi harus izin dari Kemenkumham ya? Iya, sertifikat dari Kemenkumham. Jadi sebenarnya untuk pemberian BKK ini sendiri, ini kan kita setiap tahun itu ada juknis, petunjuk teknis yang diberikan oleh Pemprov Riau kepada seluruh BUMDes bahwa ini loh juknis, kalian mempedomani ini yang kita berikan. Sedangkan untuk pemberian itu tidak ada yang dianaktirikan gitu. Cuman memang kita klasifikasi berdasarkan tadi tuh ada BUMDes dasar, tumbuh, berkembang dan maju. Lebih kepada itu untuk memotivasi sebenarnya. Kalau untuk pemberian semuanya dapat. Semua desa yang memiliki nomor register desa itu mendapatkan bantuan keuangan khusus. Jadi jangan pikir ini Bengkalis lebih banyak dibanding Inhil misalnya. Enggak, sama. Jadi misalnya kalau memang pengen banyak ya harus berlomba untuk bagaimana meningkatkan perekonomian di desa itu. Semakin bagus klasifikasi BUMDesnya, dana bantuannya juga semakin besar. Dan sebenarnya juga BKK ini kan dia hanya suplemen sebenarnya, suplemen dari pemerintah provinsi. Dalam hal ini Pak Gubernur dan Wakil Gubernur melanjutkan misi beliau ini yang saya sebutkan tadi, melanjutkan nawacita Pak Presiden sebagai membangun Indonesia dari pinggiran. Nah, ini harusnya juga didukung oleh pemerintah kabupaten. Jangan hanya menunggu BKK aja. Kalau bisa ya seperti Bengkalis. Bengkalis juga ini sudah ada terangsang ya. Ada namanya kegiatan di sana yang memberikan bantuan juga kepada BUMDes. Nah, kita harapkan kabupaten-kabupaten lain juga bisa terikut melakukan hal yang sama gitu. Termotivasi. Jadinya motivasi awalnya kita Pemprov kasih suplemen, akhirnya mulai termotivasi nih kabupaten-kabupaten. Harapannya memang itu. Jadi tidak hanya bergantung ke Pemprov aja gitu. Karena Pemprov ini sebenarnya udah banyak tugasnya kan. Udah banyak ya. Mungkin ada yang merasa dianaktirikan. Iya. Enggak ada. Semua desa yang memiliki nomor register itu mendapatkan bantuan dari Pemprov Riau. Iya, benar. Nah, tentunya BUMDes Kuala Lumpur ini sudah sangat berkembang, dan jika boleh tahu nih, sudah berapa sih omset sekarang ini dan mungkin jumlah UMKM-nya sudah berapa banyak nih, Pak Zulkifli? Kalau omset kita memang, kalau bicara tentang omset, kita itu per tahun sebenarnya di Pak? Di perkebunan, karena kita hitung dari hasil panen gitu. Jadi kita memang hari ini kan memang semuanya belum panen gitu. Artinya dari setengah itu sekitar hari ini BUMDes bisa dengan omset rata-rata sekitar 500 sampai 600 juta lah. 500 sampai 600 juta. Ketika ini bisa bertambah, jika penjualan yang hasil sebelumnya bisa gitu. Itu baru 1 unit ya. Baru 1 unit ya Pak ya? Belum yang lainnya. Kalau di total dengan unit yang lain bisa sekitar 600 sampai 800 gitu. Oke, per tahunnya ya Pak ya. Per tahun. Jadi kalau untuk UMKM kita sebenarnya hari ini udah tergabung tuh sekitar 15 UMKM. 15. Produk-produk ini adalah produk-produk UMKM. Dari tadi saya udah ngelihat, tunggulah dulu Bapak membahas ini. Saya juga dari tadi nengok-nengok nih. UMKM ini UMKM binaan BUMDes. Mereka juga kemungkinannya kecil, sangat menjual ke tempat lain karena memang ini kita yang menciptakan, kita yang memang membina mereka dari segi packaging, dari segi merek, dari segi perizinan gitu. Intinya masih di bawah naungan kita lah Pak sebenarnya. Kalau untuk di perkebunan sendiri memang keuntungan BUMDes itu tidak hanya pada penghasilan BUMDes sendiri Pak secara rupiah, tetapi pemberdayaan. Bagaimana masyarakat itu secara ekonomi bisa bangkit, bisa berdaya di situ. Kita di perkebunan di masa Covid sebenarnya Pak
itu banyak yang bekerja di BUMDes dari perkebunan itu sendiri, dari dana BKK itu sendiri gitu. Jadi ada sekitar ketika melakukan penanaman ada sekitar 60 orang yang 60 bekerja. orang, oke. Dan mereka adalah TKI yang tak bisa masuk ke Malaysia waktu Covid itu. Itu diberdayakan. Nah, kita berdayakan bagaimana mereka mendapat pekerjaan di BUMDes. Dan sampai hari ini sebenarnya begitu. Gitu. Jadi yang melakukan penanaman, yang melakukan perawatan, melakukan panen itu tidak hanya orang-orang BUMDes gitu, tapi ada masyarakat yang ada di sekitar yang butuh pekerjaan. Ikut serta juga ya Pak ya? Ibu juga yang pengen nanam nanas kita upah dengan harga Rp100 sesuai kesepakatan mereka juga. Satu batang. Mereka bisa menghasilkan 100.000 gitu per hari. Per hari. Dan itu kita bayar langsung Pak, kita bayar langsung dari dana BUMDes itu sendiri gitu. Hari ini kita mulai melakukan penanaman kedua dan BUMDes tidak melakukan suntikan modal lagi. Jadi dana itu yang kita kembangkan lagi Pak, dari dana BKK dan dana DD itu kita kembangkan lagi dari keuntungan penjualan kemarin yang sudah terjual sebagian, kita lakukan penanaman lagi. Jadi harapan kita memang hari ini karena pasar kita udah punya, terus secara pengalaman unit juga sudah punya bagaimana pertanian itu gitu kan, kita berharap tidak ada nanas yang mungkin rusak kecil lagi gitu, grade C gitu kan, kecil. Tapi hari ini udah bagaimana nanas itu dengan kualitas yang bagus Pak. Kita telah melakukan karena kita ingin bersaing, kita telah melakukan uji produk gitu, termasuk nanas sudah melakukan uji Prima 3 dan hasilnya memang nanas kita itu residunya rendah, semi apalah sebenarnya organik gitu. Organik. Jadi kenapa memang kita memang menciptakan ya seperti itu brand kita, karena kita unggul di situ Pak, di kualitas. Kita mainnya memang di produk BUMDes ini produk yang berkualitas gitu. Yang berkualitas pastinya ya Pak ya. Hari ini juga kenapa dari Medan itu beli ke kita gitu, karena kadar manisnya itu luar biasa dari luar biasa. Gitu. Karena mereka memang pengen jual buat rujak, buat apa. Gitu. Jadi mereka harus pindah dulu ke kabupaten-kabupaten lain kan. Berkali berang pulau dengan harga yang mahal, mereka mau beli gitu. Rela ya. Rela ya Pak ya. Dan walaupun dari jauh. Pasok per harinya bisa 6.000 gitu. Per hari mereka bawa. 6.000, dan itu kita masih kewalahan sebenarnya Pak. Dan masih banyak UMKM lainnya ya Pak ya. Ini. Nah ini berapa nih Pak dijual Pak? Kita jual 10.000. 10.000. Dan ini laris manis Pak. Jadi kamu mahal ya. Jadi kalau produk-produk kita ya memang karena potensinya adalah nanas sama ikanan, kita memang banyak produk-produk olahan ikan. Jadi hari ini ada sekitar yang saya bilang tadi ada sekitar 15 dengan 28 produk UMKM. Itu adalah rata-rata produk perikanan dan best sellernya kata Pak. Iya, best sellernya saya tanya tadi Pak? best seller ini apa nih? Olahan lome. Oh, lome. Jadi lome. Kerupuk lome. Jadi lome ini cuma 2 jam bertahan kan kalau ketika di darat kan. Jadi diawetkan. Ketika kita sudah melakukan inovasi bersama UMKM, hari ini bisa tahan sampai 8 bulan dengan kondisi seperti ini. 8 bulan. Jadi pasarnya sudah sampai ke Jakarta juga. Kita ada gerai di Jakarta gitu. Kita ada hari ini udah kerjasama dengan Bendara Sultan Syarif Kasim. Gitu. Jadi ada juga di sini gitu. Di Pekanbaru juga ada. Tidak hanya di Bengkalis atau Bengkalis. Sudah ada di mana-mana ya Pak ya. Jadi di Shopee, di Lazada, di marketplace juga sudah. Udah marketplace udah jualan juga ya Pak ya. Banyak memang inovasinya tidak hanya penjualan dari BUMDes, tapi kita bentuk reseller di setiap kota. Jadi mereka jual dengan harga yang mungkin sama dengan BUMDes. Gitu. Yang jelas lebih ini apa ya, misalnya lebih menyeluruh lagi, bisa ke berbagai daerah lagi, bahkan di luar kota juga udah ada kerupuk lome ini. Kita memang bagaimana produksi-produksi UMKM ini terus bangkit gitu, terus termasuk perizinannya. Jadi hari ini udah punya uji labor gizi, punya PRT, itu adalah legalitasnya BUMDes. Jadi mereka masyarakat ini bagaimana mereka terus produksi aja, yang ngurus izin mereka itu dari BUMDes. Dan itu secara gratis. Tidak punya biaya ya Pak ya? Tidak punya biaya sama sekali. Karena kita sangat memaklumi kalau ketika ini produk masyarakat kecil, sampai kapanpun mereka tidak akan pernah bisa bersaing gitu kan. Sertifikasi dan packaging. Ini packaging kita gratiskan untuk masyarakat. Gratis. Luar biasa. Memang benar-benar disupport ya Pak ya dari diberdayakan. Bukan disuruh sendiri gitu. Ini kok digratiskan mana mungkinnya. Tidak seperti itu. Kita bekerja sama dengan banyak mitra. Jadi BUMDes tidak hanya bergerak itu sendiri, BUMDes sendiri sama mitra. Mungkin pendapat dari dinas, tapi kita bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi, berbagai pihak-pihak swasta, lembaga-lembaga pemerintah pusat itu.
hari ini seperti ini adalah bantuan BRGM. Jadi bantuan BRGM ada ribuan packaging yang dibantu ke BUMDes. Kita untuk produk-produk UMKM gitu. Jadi supaya mereka bisa bersaing. Terus macam universitas juga mereka melakukan pelatihan-pelatihan secara gratis seperti itu dari PB, dari UNRI, dari Politeknik Bengkalis gitu, yang turut andil untuk bagaimana produk ini terus meningkatkan kualitas dan pasarnya gitu. Terus dari perbankan-perbankan termasuk pihak-pihak bank seperti BRI dengan melakukan inovasi-inovasi juga, mereka kan bagaimana BUMDes kita lebih maju. Dan alhamdulillah di tahun 2020 kita memperoleh nominasi 10 besar desa brilian dari 500 BUMDes dari sekitar 2000 BUMDes se-Indonesia. 2000 BUMDes, luar jadi biasa. Ada 10. Salah satu mewakili Riau waktu itu, Iya, Pak. betul. Jadi kita, bangga ya Pak ya. Karena apa? Penilaiannya adalah kita masih waktu itu di masa Covid kita masih hidup dengan UMKM. Jadi kita masih menjadi pahlawan bagi UMKM, bagaimana mereka terus hidup di masa pandemi. Gitu. Berarti udah ada 15 UMKM dari berbagai macam bidang juga yang tadi udah ada olahan juga ya Pak ya. Betul. Selain nenas juga nih ternyata udah ada olahan juga. Sebenarnya 15 UMKM itu masih UMKM desa sebenarnya. Kita juga banyak produk-produk kita itu dari desa-desa lain juga. Iya, ada diberdayakan. dari desa-desa lain dari Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan yang juga kita pasarkan gitu. Intinya secara bisnis aja sebenarnya Pak, kalau betul. Membangun kemitraan. Gitu. Nah, kalau untuk Bapak Darwis sendiri nih, bagaimana sih Bapak melihat progres pembangunan desa di Provinsi Riau ini, Pak? Alhamdulillah ya. Tadi makanya kami sengaja membawa Pak Direktur BUMDes ini, dan ini tanpa briefing nih. Jangan dikira nanti Pak Darwis yang ngarahkan. Jadi supaya masyarakat Riau juga tahu bagaimana perkembangan BUMDes yang ada di Provinsi Riau. Khususnya tadi di Kuala Alam ini memang juga jadi salah satu contoh BUMDes yang mandiri di Provinsi Riau, di mana tadi dijelaskan oleh Pak Jul, membangun kemitraan dengan pihak bank bahkan yang juga tadi dengan akademisi atau dalam hal ini perguruan tinggi. Bahkan kalau kita mungkin berpikirnya kayak Polbank ini malah langsung ke IPB gitu. Jadi selain dengan Politeknik Bengkalis juga langsung Institut Pertanian Bogor yang kita sudah tahu lah kredibilitasnya. Seperti apa ya Pak? Iya. Dan terkait dengan pemberdayaan atau pembangunan desa ini, seperti kita ketahui bersama bahwasanya ini pada tahun 2019 itu desa mandiri di Provinsi Riau itu baru ada 10. Baru 10 desa dari 2019. Dari 1591 desa itu baru 10 desa mandiri. Kemudian tahun 2020 itu meningkat jadi 61 desa mandiri. 61 Iya, itu naiknya hampir tinggi lah naik. Kemudian 2021 itu meningkat lagi menjadi 101 desa mandiri. 101. Iya, 2019 itu ada 10, 2020 ada 61 dan 2021 itu ada 101. Dan update terakhir kemarin desa mandiri kita sekarang di Riau itu ini mungkin masih berkembang ya updateannya. Updatean terakhir itu udah 157 desa mandiri. 157. Iya, 157 desa mandiri, dan kita masih masuk ke dalam 10 besar provinsi yang IDM atau indeks desa indeks desa membangunnya itu cukup bagus dari Kementerian Desa. Misalnya ada beberapa daerah, ini bukan mengecilkan daerah itu ya, hanya perbandingan. Seperti misalnya kemarin kita ke Kalimantan Barat, itu dari 2000 sekian desa itu desa mandirinya baru satu gitu. Sedangkan kita 1591 itu udah 157, udah ada sekitar 10% lebih. Dan mudah-mudahan ini terus meningkat karena target kita memang di tahun 2024 ini bisa meningkat menjadi 20%. 20% desa mandiri yang ada di Provinsi Riau, yang berarti ada sekitar kita berharapkan ada sekitar 300. Jadi PR kami sebenarnya di DPMD ini masih lumayan berat juga nih terkait Begitu juga dengan BUMDes. BUMDes ini kan kita baru mulai, istilahnya banyak BUMDes itu yang baru terbentuk di tahun 2019. Mungkin tadi dijelaskan oleh Pak Jul, untuk Bengkalis ini sudah berjalan di tahun 2015 karena begitu keluar Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, keluar kemudian PP 47. Nah, ini mungkin langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan membentuk BUMDes. Namun sebenarnya kalau fakta yang terjadi juga seprovinsi Riau, itu banyak BUMDes yang baru terbentuk tahun 2019 sejak ada BKK. Itu sebelum tahun 2019 itu jumlah BUMDes yang ada di Provinsi Riau itu hanya sekitar 600-an. 600-an BUMDes seprovinsi Riau. Namun dengan adanya BKK, ini karena
ada roadmap yang kita sudah susun di DPMD Dukcapil, di mana di tahun 2019 ini kita fokus ke penataan BUMDes. Penataannya. Iya, Oke. penataannya itu di mana BKK ini diberikan kepada desa apabila desa itu sudah memiliki BUMDes. Oke. Makanya dalam tanda kutip banyak desa ini yang juga terpaksa harus membentuk memiliki BUMDes, karena kalau belum ada BUMDes belum dapat penyertaan modal nih. Iya, benar. Tapi memang target kita memang itu penataan BUMDes. Walaupun kesannya seperti itu, tapi tahap per tahap kita ada roadmapnya. Jadi 2019 itu alhamdulillah 1.591 BUMDes terbentuk di Provinsi Riau. Dalam hal ini 1.591 desa semuanya memiliki BUMDes. Kenapa ini dilakukan? Karena bagaimana kita mau mengembangkan ekonomi di desa kalau lembaganya belum ada. Benar. Iya. Bagaimana kita Kalau belum misalnya jelas gitu kalau ya, belum Pak. jelas, kita misalnya ngasih duit BKK nih ke desa, tapi lembaga untuk menjalankannya itu belum Nggak ada. ada gitu Akhirnya netap di kas desa Iya, gitu, nggak benar-benar. berjalan. Makanya kita lebih penekatannya ke penataan BUMDes. Kemudian di 2020 itu kita kepada penataan manajemen BUMDes. Manajemen BUMDes yang mana di 2020 itu makanya kita mulai menyusun klasifikasi BUMDes. Mana BUMDes itu yang punya potensi maju, itu kita support. Kemudian di 2021 itu kita lebih fokus kepada peningkatan kapasitas Oke. BUMDes. Peningkatan kapasitas Iya, Pak ya? peningkatan kapasitas ini dalam artian pengurus-pengurus yang ada di BUMDes ini kita berikan peningkatan pelatihan-pelatihan. Jadi jangan sampai mereka walaupun mengurus BUMDes ini mereka belum paham nih bagaimana menyusun rencana bisnis BUMDes ini, bagaimana pelaporan BUMDes ini, bagaimana menjalin mitra dengan pihak lain. Nah, ini yang kita lakukan peningkatan kapasitas di tahun 2021. Dan peningkatan kapasitas ini juga telah dilaksanakan di 1.591 BUMDes yang dalam hal ini berkat BKK. Bahkan kami waktu turun ke Kabupaten Kuansing itu BUMDesnya itu sangat senang, bahkan meminta kalau bisa pelatihan-pelatihan itu tetap dilaksanakan. Ada terus ya, Pak ya? Karena dengan itu kan ada upgrade. Iya, Ada benar. upgrade knowledge, ada upgrade pengetahuan kepada mereka. Karena jangan sampai hanya dikasih uang seperti tadi. Oke, lembaganya udah ada nih. Uangnya juga udah ada. Tapi yang mau mengelola uangnya itu nggak paham apa yang mau dikelola. Makanya nggak kita beri peningkatan kapasitas. Nah, di 2022 ini kita lebih kepada peningkatan mitra. Mitra misalnya bagaimana BUMDes ini seperti Pak Jul tadi sudah selangkah lebih maju ya, sudah menjalin mitra-mitra dengan pihak ketiga. Itu kita harapkan juga BUMDes lain juga seperti itu, membangun mitra dengan pihak lain. Tidak hanya misalnya di desa itu cukup kami udah maju nih di BUMDes kami, tapi kami berharap juga bisa ke daerah lain gitu. Seperti misalnya tadi ini keripik ini mungkin kita kenal kemarin-kemarinnya hanya di Bengkalis, ternyata udah sampai di Medan, udah sampai di Jakarta. Iya. Bahkan kalau istilahnya kita berharap kita udah bicara Nenas langsung ingat Kuala Alam gitu. Jadi kita ingin one village one product, satu desa itu satu produk. Berbicara misalnya sagu, kita langsung ingat salah satu desa di Meranti yang sudah di Semukut. Itu sudah ada memberdayakan untuk sagu misalnya. Kemudian berbicara lagi tentang kelapa, misalnya kita ingat Inhil, atau berbicara tentang udang galah, ya langsung ingat. Jadi dengan menyebut produknya langsung ingat desanya. Jadi harapannya seperti itu. Jadi kedepannya kita harap seperti itu seluruh BUMDes yang ada di Provinsi Riau. Jadi perkembangan BUMDes saat ini tuh udah alhamdulillah luar biasa. Dan di 2025 nanti itu terakhir ya kita berharap semua desa itu sudah memiliki sertifikat hukum, sudah mandiri, sudah legal. Nah, tahap ini kan sudah 243 seperti yang saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan ini berjalan terus. Tahun 2024 ya bisa 50% atau 75% BUMDes kita itu sudah memiliki sertifikat hukum. Lebih berkembang lagi. Lebih termotivasi benar, termotivasi. Karena mungkin kalau bisa satu daerah tuh satu identitas. Ya, satu gitu identitas, benar. Jadi kita nyebutnya kayak tadi nih kan, nyebut keripik Nenas atau nyebut lomek ini langsung Kuala Alam, udah terpikir itu udah langsung Kuala Alam gitu. Bahkan ada salah satu BUMDes di Bengkalis. Itu dulu BUMDes ini dia hanya membuat kerajinan tangan ini songket. Cuman pengurus BUMDesnya berpikir kalau kita hanya memproduksi songket ini kan paling yang makai ini mohon maaf paling kalau pegawai pekerja kemudian ada acara nikahan, maksudnya dia nggak dipakai sehari-hari. Untuk formal. Iya, untuk formal, acara formal aja, dan pembelinya paling ya mau hari raya gitu kan, mau hari raya baru beli songket, mau ada
keluarga nikah baru songket segala macam. Akhirnya mereka mulai berpikir, ini kalau kita harap songket nih pendapatannya kan profitnya nih terbatas gitu. Iya, benar. Mereka mengundang pembatik dari Solo, undang ke Bengkalis, minta diajarin cara kayak apa, gimana cara membatik. Oke. Jadi mereka undang nih, menambah ilmu mereka. Pembatik dari Solo itu diundang ke desa tersebut, ajari, kemudian dipanggil ibu-ibu rumah tangga yang mungkin di rumah paling cuma nonton sinetron ya gitu, nggak ada kegiatan, diundang nih, diberdayakan oleh BUMDes. Ada 10 misalnya ibu-ibu rumah tangga yang ada di desa tersebut, diajari cara membatik, dan tema batiknya mereka ambil dari motif ini aja yang diambil kembali. Jadi tetap motif Melayu tapi dibuat batik. Iya. Jadi jadi motif kayak songket ini tapi dibuat batik. Dan alhamdulillah sekarang batiknya itu udah digunakan oleh beberapa institusi yang ada di Bengkalis. Misalnya kayak Politeknik Bengkalis, seragamnya itu dari BUMDes tersebut. Batiknya. Kemudian Bapeda sudah disupport orang lokal juga. Kemarin bahkan info terakhir itu ada salah satu audisi kayak Putri Indonesia, tapi bukan Putri Indonesia sih, semacam itu. Nah, itu batik yang mewakili Riau itu menggunakan batik dari desa tersebut. Padahal dulu awalnya bukan yang dari sononya pembatik gitu, tapi yang mereka berinovasi bagaimana mengembangkan, memberdayakan masyarakat yang ada di desa tersebut. Berarti memang butuh inovasi. Butuh inovasi. Setiap tahunnya gitu. Mungkin setiap bulannya harus ada inovasi harus gitu ada ya. Benar. Biar nggak stuck di situ aja benar, ya Pak benar, ya. Benar. Biar nggak melulu songket, ternyata bisa dibukan jadi batik. Karena kalau batik ini kan bisa gantian, nggak hanya acara kayak sekarang mungkin kita berbatik gitu, ada hari batik dan segala macam. Jadi bahkan Pak Gubernur sekarang kalau ada acara-acara formal itu mewajibkan harus batik Riau. Iya, benar. Iya, malah kalau kami misalnya kayak pejabat yang ada di Provinsi Riau ada pakai batik selain Riau itu kadang ditegur gitu. Bukan berarti kita anti batik yang lain ya, cuman maksudnya bagaimana mengembangkan ekonomi lokal gitu. Iya benar. Biar Riau dulu ya Pak. Iya, Riau dulu yang pertama baru yang lain. Karena sekarang anak milenial juga lagi mempromosikan batik. Benar-benar. Nah, kalau untuk organisasi sendiri nih Pak. Iya. Bisa dijelaskan bagaimana organisasi BUMDes ini bersama ketentuannya mungkin terpisah dari organisasi pemerintah desa ya Pak ya? Iya benar. Jadi memang di desa ini ada 6 kelembagaan. 6 kelembagaan atau 6 lembaga yang ada di desa. Yang pertama itu pemerintah desa, yang kedua BPD, yang ketiga itu lembaga kemasyarakatan desa. Ini ada Karang Taruna, RT RW, Posyandu, itu di lembaga kemasyarakatan. Kemudian yang keempat itu ada BUMDes, yang kelima itu ada lembaga adat desa, dan yang keenam itu ada lembaga Badan Kerjasama Antar Desa. Jadi ada 6. Nah, kita berbicara BUMDes ini berarti dia tadi yang keempat, yang BUMDes tadi. Di BUMDes ini juga ada struktur organisasi yang ada di situ, ada pengawas, kemudian ada pelaksana BUMDes, kemudian ada pembina. Nah, kalau dari pengawas ini atau istilah kerennya disebut komisaris gitu. Komisaris ini ada kepala desa, BPD di dalamnya itu. Kemudian pengurus BUMDes ini seperti Pak Jul, ini masuk jajaran kalau di perusahaan tuh jajaran direksi lah. Iya, ada direktur. Beliau nih sebut Pak Direktur. Walaupun lihat ini Pak Direktur nih. Iya, ini Pak Direktur. Iya, besok-besok datang podcast ini udah nggak pakai baju gini, udah pakai dasi sama jas ini datang nih. Jadi Pak Direktur, kemudian beserta di situ ada sekretaris, ada bendahara dan unit-unit usaha yang ada di sana. Dan ini semua juga sudah diatur dengan PP nomor 11 tahun 2021 dan Permendes nomor 3 tahun 2021. Kalau dulu sebelumnya itu ada Permendes nomor 4 tahun 2015 itu sebagai acuan, dan sekarang sudah berubah di PP 11 tahun 2021 dan Permendes nomor 3 tahun 2021. Itulah pedoman yang harus dilaksanakan oleh BUMDes. Yang dulu mungkin kalau BUMDes ini terkesan mengambil keputusan itu Pak Kades saja mungkin. Pak Kades bilang kita buka unit ini atau Pak Direktur. Nah, itu yang salah paham. Sekarang ini pemegang kekuasaan tertinggi di BUMDes itu adalah Musdes, musyawarah desa. Ya. Jadi apa-apa saja yang mau dilaksanakan itu harus melalui musyawarah desa. Misalnya kayak Pak Jul nih, karena melihat ini tadi usaha banyak, mungkin mau buat unit usaha baru. Pak Jul nggak bisa langsung menentukan sendiri, saya mau buka unit usaha, nggak bisa. Dia harus melalui Musdes dulu. Nanti dari Musdes itu ada kesepakatan bersama, baru dituangkan dalam berita acara, baru bangun unit usaha baru. Jadi tidak sepihak. Jadi pemegang kekuasaan tertinggi di BUMDes itu bukan direktur, bukan kepala desa, bukan BPD, tapi
musdes, musyawarah desa. Jadi dimusyawarahkan. Itulah pemegang kekuasaan tertinggi. Iya, itu Berarti seperti memang itu. harus ada musyawarah. Ada musyawarah, harus ada. Karena paling tinggi ya Pak ya. Iya benar. Nah kalau untuk BUMDes Kuala Alam juga memiliki usaha unit simpan pinjam ya Pak ya. Iya. Nah seperti apa sih Pak pelaksanaan dari usaha ini? Apakah ada kredit macet nih usaha ini yang menyebabkan terganggunya siklus? Ya memang kalau untuk usaha simpan pinjam memang persoalannya sama lah Pak Iya. di apa kan. Memang kondisi pemanfaatnya juga ada yang meninggal karena memang itu terjadi semenjak ada pandemi kemarin. Iya benar. Mempengaruhi ya Pak ya. Memang tetap ada permasalahan seperti itu. Tapi kami memang punya inovasi itu dari BUMDes itu kita lebih memprioritaskan pinjaman kita itu adalah pinjaman yang seperti kita bilang tadi yang produktif. Yang produktif ya. Jadi itu adalah apalagi yang punya binaan-binaan seperti ini. Jadi kita prioritaskan Pak. Jadi mereka tidak akan terlalu banyak nganteri gitu. Memang dengan kita di BUMDes Kuala Alam memang desa pemekaran kita. Jadi untuk penyertaan modalnya itu cuma 1 miliar Pak. Jadi berbeda dengan desa-desa induk sebelumnya itu kan sudah sampai 5 sampai 6 miliar gitu. Termasuk mereka dapat dari provinsi juga waktu itu kan. Dan Kuala Alam memang cuma 1 kali dari 1 miliar itu dan itulah kita kembangkan hari ini sebagai apa. Memang masih butuh kalau sebenarnya untuk desa Kuala Alam memang jumlah penduduknya juga ramai. Itu masih banyak ngantri sebenarnya untuk pinjaman itu sejumlah itu gitu. Oke, berarti ada sekitar 1 miliar ya Pak ya? Nah, kalau menurut Bapak Darwis nih, agar BUMDes ini bisa berkembang tentunya harus dimulai dari rencana anggaran BUMDes. Kemudian pengelola unit usaha juga, pembinaan pengelolaan personalia, hingga kepada manajemen strategi perkembangan BUMDes. Nah, ada yang bisa Bapak jelaskan untuk mencapai itu semua Pak? Tips and trick nih dari Bapak Darwis. Jadi sebenarnya memang betul pelaksanaan banyak mungkin ya kita nggak menutup mata juga terkait ada beberapa BUMDes di Provinsi Riau yang mungkin ada permasalahan. Iya, benar. Mungkin ada juga seperti tadi kami bilang dari klasifikasi itu kan kita masih punya banyak PR nih. Karena dari 1591 ini ada sekitar 500-an BUMDes itu masih masuk klasifikasi dasar. Itu masih banyak. Yang berarti ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang dalam tanda kutip belum di track yang benar gitu, belum di jalan yang benar. Nah, memang dalam pelaksanaannya setiap usaha itu harus ada rencana anggaran biaya ataupun rencana bisnisnya apa yang mau dikembangkan. Kalau misalnya hanya dikasih duit lalu kita buat ini aja, ini kayaknya di desa sebelah maju nih, kita buat aja. Karena semua desa itu memiliki potensi yang beda gitu, berbeda-beda. Seperti misalnya kayak Kuala Alam ini. Kalau misalnya dia mau meniru desa lain, mungkin dia nggak akan mengembangkan nenas. Mungkin cukup buat toko sembako udah selesai, gitu kan? Atau buat air minum galon udah selesai, udah jalan gitu. Tapi kita harus membaca potensi yang ada di desa. Itu yang kita tekankan kepada seluruh BUMDes. Apa potensi yang ada di desa itu yang dikembangkan. Misalnya ada salah satu BUMDes juga di Lancang Kuning, di Inhil di Rumbai Jaya. Itu di Lancang, nama-nama BUMDesnya BUMDes Lancang Kuning. Mereka dalam pengembangan unit usahanya itu juga ada yang sudah mengembangkan peternakan, penggemukan sapi. Apalagi ini mau menjelang Idul Adha kan. Ini kemarin laporannya itu sudah ada sekitar 50 ekor. 50 ekor sapi yang sekarang mereka kembangkan. Nah, ini tentunya peluang besar terhadap BUMDes. Walaupun mereka bukan potensi yang ada di desa, tapi mereka potensi yang lain. Karena potensi ini kan banyak. Potensi termasuk peluang itu kan potensi juga. Mereka membaca peluang, apalagi sekarang banyak sapi-sapi yang luar daerah ini kan dilarang nih masuk ke Riau. Iya, karena ada kasus penyakit sapi itu, jadi ada misalnya dari Sumbar mau masuk ke sini harus diinapkan dulu 2 minggu atau 3 minggu. Iya, harus karantina, nggak bisa lagi dari Sumut mau datang ke sini di karantina. Bahkan kemarin bantuan Pemprov yang dari Madura itu harus dikarantina karena isu ini. Nah, ini kan tentu peluang juga untuk peternak-peternak lokal yang tidak terkompetisi ini untuk bagaimana mengembangkan unit usaha yang potensial seperti ini. Apalagi menjelang Idul Adha ini pasti permintaan dan kalau misalnya ini terbatas tentu harganya juga bakal melambung gitu kan. Nah, ini potensi untuk BUMDes. Jadi kalau terkait ini memang harus betul-betul BUMDes itu menyusun rancangan anggaran biaya, rencana bisnis yang terus kemudian juga sumber daya manusia yang ada di BUMDes itu sendiri. Jangan sampai mereka berpikir
seperti misalnya perangkat desa. Kalau perangkat desa ini kan dia hampir sama dengan pegawai negeri sekarang. Gaji bulanannya ada yang udah diatur dalam peraturan. Sedangkan kalau ya Pak Jul ini dia tergantung dengan penghasilan BUMDes itu. Makin tinggi penghasilannya makin besar insentif atau gaji mereka gitu. Jadi kalau misalnya dia bisa menghasilkan anggaran yang lebih besar atau keuntungan yang lebih besar, gajinya juga lebih besar. Bahkan salah satu BUMDes di Siak itu namanya BUMDes Seminai Jaya. Itu gajinya udah sampai angka 18 juta. 18 juta. Bayangkan angka gaji direktur BUMDes udah sampai 18 juta gitu. Dibanding dengan kita aja gaji pokok kan kalah gitu kan, kalah jauh gitu. Dibanding TPP juga masih kalah gitu. Masih kalah. Jadi bagaimana ini pengurus-pengurus BUMDes ini ya harus termotivasi harusnya. Kalau memang mau insentifnya bahkan lebih tinggi dari kepala desa ya kembangkan BUMDesnya gitu. Dan BUMDes juga ini dia tidak hanya berkontribusi terhadap BUMDes itu sendiri, tapi mereka juga ini berkontribusi terhadap PADes. Jadi BUMDes ini juga menyumbang PADes. Seperti misalnya kemarin di daerah Kuansing di Kecamatan Singingi Hilir. Ini saya lupa nama desanya. Tapi dia di Kecamatan Singingi Hilir. Itu sudah menyumbang untuk PADes itu sudah 300-an juta kontribusi BUMDes ke PADes. Nah, itu berarti kan suatu angka. Nah, nanti di PADes itu bisa juga jadi pendapatan untuk para perangkat desa dan jajarannya di desa, menambah insentifnya. Jadi sebenarnya tujuan BUMDes ini hadir tuh bagaimana perputaran ekonomi masyarakat tuh berputar di desa gitu. Kalau desanya makmur, insya Allah kota juga ikut itu kan. Ekonomi juga semakin baik ya Pak. Benar. Nah, kalau dari Bapak Zulkifli nih, dari seluruh keberhasilan usaha yang dikelola BUMDes Kuala Alam ini, bisa Bapak berikan sedikit tips nih Pak bagi masyarakat yang khususnya mungkin pengelola BUMDes juga nih Pak. Tips dan trik dari Bapak Zulkifli biar bisa sukses nih kayak Kuala Alam juga Pak. Ya memang kalau tips mungkin tergantung usaha-usaha yang kita jalankan juga ya Pak. Jadi kalau kita memang di BUMDes memberi sedikit masukan dan jadi pengalaman bagi kami juga bahwa kita hari ini tidak bisa bergerak sendiri. Gitu. Iya betul. Jadi kita harus tidak zamannya sendiri lagi. Iya betul. Jadi zamannya berkolaborasi gitu. Jadi kita mudah karena kita bersama. Gitu. Jadi hari ini jangan sendiri-sendiri lagi lah gitu. Kalau harus kita rame-rame ya Pak ya. Bisa BUMDes gitu. Jadi betul. Butuh sebuah bahan baku seperti mungkin nanas gitu kan, kita bisa ambil dari BUMDesnya gitu. Terus mau break dulu? Oh ya. Lanjut aja. Nah, yang terakhir mungkin ada himbauan dari Bapak Zulkifli nih mungkin untuk pemerintah kita. Jadi harapan kita memang kalau ingin besar sebenarnya kalau kami di perdagangan butuh modal yang besar juga. Nama modal nih. Langsung curcol langsung. Ketika hari ini kita di perdagangan 50 juta, tak mungkin kita bisa menghasilkan PAD 100 juta kan, tak mungkin gitu. Iya betul. Jadi artinya perdagangan itu tanpa batas gitu. Jadi hari ini kita sudah masuk dengan pihak mitra kita, itu adalah jaringan internet desa Pak. Jadi jadi bekerja sama juga dengan Kominfo Pusat Bakti. Jadi itu di Riau itu ada cuma 4 BUMDes Pak. Jadi Kabupaten Bengkalis itu ada 3, Siak 1. Salah satunya di Kuala Alam di Bengkalisnya gitu. Jadi di Bakti itu supply-nya adalah pihak ketiga untuk jaringan internet dan kita butuh modal itu sekitar 80 juta itu untuk satu desa. Jadi kita untuk mengembangkan beberapa desa juga sebenarnya. Dan itu sudah kita melalui penggalian potensi juga bahwa hari ini digitalisasi sangat kuat, anak-anak sekolah butuh internet, paket juga mahal kan, jadi mereka butuh jaringan kabel yang kuat juga kan hari ini kan. Jadi salah satu solusinya adalah BUMDes yang bekerja sama dengan pihak mitra kita dengan Kominfo juga. Artinya kami memang di BUMDes peluang-peluang untuk usaha itu tidak terlepas dari modal juga gitu Pak. Jadi harapan kita BKK tidak bisa berhenti di tahun 2020. Lanjut terus ya. Jangan berhenti ya Pak ya. Karena menurut saya memang BKK ini udah diatur juknisnya, jadi pihak desa pun tidak ada intervensi untuk bisa jangan diserahkan ke BUMDes. Mungkin kalau di anggaran-anggaran lain mungkin bisa aja kan tidak ke BUMDes karena kita kan bisa jadi. Kalau BKK tidak itu. Jadi harapan saya kepada Pak Gubri sangat berterima kasih dengan bantuan ini. Terus kalau bisa ini ditingkatkan dan menjadi terus bina kami di BUMDes gitu. Luar biasa. Tambah berarti ya. Tambah berarti ya Pak.
Intinya tambah sedikit lagi. Nah, kalau dari Bapak Darwi sendiri, himbauan Bapak nih Pak yang terakhir untuk pengelola BUMDes mungkin yang ada di Provinsi Riau kita ini. Iya, jadi mungkin saya secara spesifik ya, mungkin ini Oke. khususnya untuk BUMDes-BUMDes yang masih masuk klasifikasi dasar dan tumbuh. Ini harapan kita, mari kita berkolaborasi seperti yang disampaikan Pak Jul ini benar. Jadi mari kita bekerja sama dan sama-sama bekerja. Jadi tidak hanya bekerja sama tapi sama-sama bekerja. Dan peluang untuk mengembangkan BUMDes ini sangat besar gitu. Peluang untuk membungkan kita sudah diberi modal, bahkan tadi sertifikat hukumnya juga udah dibantu oleh pemerintah. Iya, benar. Ini kan suatu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan swasta maksudnya gitu. Dan seperti yang disampaikan juga oleh Pak Gubernur itu bahwasanya bagaimana perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Riau ini juga ikut berkolaborasi dengan BUMDes gitu. Iya, Ikut membantu perkembangan yang ada di BUMDes. Dan harapannya BUMDes-BUMDes tadi yang mungkin masih menunggu, menanti, ayo bergerak. Ayo sama-sama kita bergerak, ayo kita berjalan seiringan. Kalau memang ada kendala yang dihadapi, monggo silahkan sampaikan ke kita, silahkan sampaikan ke kami di PMD Provinsi ataupun DPMD Kabupaten apa kendala yang dihadapi. Nah dari kendala ini mungkin kita bisa sama-sama mencari solusinya, jalan keluarnya. Karena BUMDes ini betul kata Pak Jul juga tadi, saya salut ini sama Pak Jul, pengetahuannya tentang BUMDes luar biasa. Jadi BUMDes itu tidak bisa juga kalau memang berat dia rasa sendiri bisa berkolaborasi membentuk BUMDes bersama. Misalnya ada potensi-potensi desa yang lain yang memiliki potensi yang sama dengan desa kita, silahkan bentuk BUMDes bersama. Dan BUMDes bersama ini tidak hanya untuk satu kecamatan, bisa antar kecamatan, bisa antar kabupaten, bahkan bisa antar provinsi. Misalnya tadi kata Pak Jul, dia sudah buka peluang nih untuk BUMDes yang lain. Permintaan kerupuk lomeknya ini tinggi. Nah, mungkin desa-desa lain yang tingkat penghasil lomek yang lebih besar bisa menjual ke BUMDes beliau gitu. Ataupun tadi kayak Nenas, permintaan dari Medan, tapi mungkin karena Medan itu udah kenalnya Kuala Alam, mereka udah terpatri ke Kuala Alam. Iya, benar. Mereka nggak tahu kalau misalnya di BUMDes di Bengkalis mungkin ada desa-desa lain juga penghasil. Nah ini bisa berkoordinasi dengan Pak Jul, bisa berkoordinasi bersama-sama bagaimana membangun. Karena yang dibangun ini kan bukan desa sendiri, membangun ini membangun Riau sebenarnya. Membangun Riau, membangun Bengkalis, membangun Siak, membangun pokoknya 12 kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. Jadi tidak ada yang di desa yang dianaktirikan, tidak ada kabupaten yang dianaktirikan. Bahkan kalau kita pikir kemarin, ini mungkin sekelas info juga, sudah ada beberapa provinsi yang bahkan ingin belajar dari Provinsi Riau. Kemarin kami baru dihubungi oleh Dinas PMD Provinsi Sumatera Utara. Mereka meminta bagaimana sih penyaluran BKK di Provinsi Riau. Terus kok ini perkembangan BUMDesnya kok bagus Sumatera Utara. Kemudian dari Sulawesi itu disampaikan oleh Pak Sekdis kemarin ada rakor di Kemendagri. Itu bahkan Kepala Dinas PMD Sulawesi Selatan itu meminta meminta pergub BKK ini. Jadi udah jadi contoh karena mereka mungkin ini pengaruh sosial media juga ya. Karena memang info-info seputar BUMDes ini kami selain ikut podcast gini juga ada akun Instagram namanya BUMDes Riau. Di situ kita laporkan semua perkembangan BUMDes yang ada di Riau. Lalu kemudian nih di Kepri, adik kita nih, Kepri juga sudah mulai nanya nih. Ini penyaluran udah mulai kepo karena mereka lihat mungkin ya itulah kekuatan media sosial ke digital ini. Makanya juga salah satu visi misi Bapak Gubernur ini kan ingin mengembangkan juga namanya desa digital. Dalam ini kaitannya kalau kami di BUMDes ini sudah ada namanya aplikasi Bedesing. Bedesing ini BUMDes berdaya saing. Jadi dari Bedesing kalau masalah Bedesing gitu kan. Jadi namanya BUMDes berdaya saing. Nah, ini juga salah satu untuk mensupport desa digital tadi dengan harapan BUMDes yang mungkin saat ini kesulitan pemasaran, misalnya dia sudah punya produk tapi dia kesulitan menjualnya kemana. Kayak tadi misalnya di di Siak ada beberapa juga desa di sana yang punya kebun nanas tapi mereka kesulitan dalam memasarkannya. Nah ini mungkin bisa berkoordinasi dengan BUMDes yang sudah terdepan terkait hal itu. Nah dan banyak lagi contohnya. Salah satu contoh juga mungkin kita selama ini kenal cuman Kampung Patin ya. Kampung Patin, ternyata di dekat Kampung Patin itu ada namanya desa Pulau Gadang kalau nggak salah. Desa Pulau Gadang itu ada juga BUMDesnya yang buat jembatan tepian Mahligai namanya. Nah kalau jembatan tepian Mahligai itu dikelola oleh BUMDes bekerja sama dengan Pok Darwis. Jadi kalau kita biasanya masyarakat Riau ini rekreasinya ke Sumbar, itu kalau di tepian Mahligai itu bahkan orang Payakumbuh itu liburannya di situ. Makanya terbalik jadi wisata. Nah ini juga salah satu yang kita inginkan. Jadi kalau bisa
ada timbal balik. Jangan hanya kita ini hanya konsumtif. Iya, benar. Jadi hanya misalnya kayak kita ini kan kalau jujur sayur mayur semua dari tetangga-tetangga kita sini. Apa begitu juga daging semuanya kita ini kayak ketergantungan kita ini malah jadi tempat pemasaran. Nah, bagaimana kalau bisa kita juga mengekspor, apalagi kalau secara nasional kemarin sudah disampaikan juga mungkin oleh Diskominfo, kita sudah masuk 3 besar atau bahkan 5 besar ekspor ke luar negeri misalnya. Harapannya juga BUMDes bisa gitu, bisa mandiri. Jadi sekarang ini harapannya banyak sih harapannya, kalau disebut nih sangat banyak, tapi kita tidak muluk-muluk, kita hanya inginkan minimal di satu kabupaten itu ada 10 atau bahkan 20 BUMDes yang sudah mandiri, maju, begitu juga dengan desanya, sehingga masyarakat ini jangan juga hanya jadi penonton. Dan harapannya juga BUMDes ini jangan bersaing dengan usaha-usaha masyarakat. Jangan kehadiran BUMDes ini justru jadi saingan nih. Tapi bagaimana kayak di Kuala Alam tadi nih, mereka justru memberdayakan petani-petani yang ada di Kuala Alam itu diberdayakan oleh BUMDes. Nah, itu yang kita inginkan. Jadi masyarakat ini terbantu dengan keberadaan BUMDes. Mereka tidak lagi dikuasai oleh makelar-makelar atau calo-calo terkait dengan dan kebun nanas ini tadi. Jadi mungkin itu harapannya kepada seluruh pengurus-pengurus BUMDes yang ada di Provinsi Riau, mungkin itu. Banyak ya Pak harapan. Iya, banyak. Ini kalau sebut ini siap nih. Berarti intinya saling bahu-membahu, yang kalau bisa saling berkolaborasi juga ya Pak ya, nggak jalan sendiri, dan juga daerah kita sendiri yang megang. Iya. Mungkin ini sedikit tambahan ya, maaf nih. Iya. Kayak selama ini kan kemarin kita juga baru ke Rokan Hulu. Rokan Hulu itu mungkin bersama Bapak Gubernur juga meninjau stadion berstandar FIFA. Nah, selama ini kan kita hanya melihat Jawa aja nih, ada beberapa desa yang punya stadion standar FIFA. Ternyata kita di Riau ini punya stadion standarnya internasional. Nah, ini udah juga baru ditinjau kemarin, dan itu yang mengelolanya BUMDes gitu. Kemudian kemarin juga kita ke Pelelawan. Ada salah satu BUMDes itu yang air minum dalam kemasan. Ini juga sangat membantu masyarakat. Dia kalau biasanya galon, dia sudah AMDK, air minum dalam kemasan. Kemudian kemarin di Rohul juga ada salah satu BUMDes namanya Bencah Kesuma. Ini dia punya 15 unit usaha. Jadi semua masyarakat itu udah di dia semua, udah dipenuhi oleh BUMDes. Jadi harapannya kembali lagi tadi, mari sama-sama BUMDes khususnya yang masih klasifikasi dasar dan tumbuh ini, ayo semangat, sama-sama kita kembangkan BUMDes ini gitu. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kedepannya lebih berkembang lagi ya. Iya, benar. Nah, tadi kita udah bahas banyak nih mengenai BUMDes sendiri, strategi mulai dari omsetnya, bagaimana cara pengembangannya, kemudian berapa aja sih dana BKK yang turun. Betul. Nah, karena waktu membatasi kita nih Pak ya, mungkin kalau dilanjutin lama nih. Apalagi Pak Jul nih, banyak pengalaman beliau nih. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua narasumber spesial kita, ada Bapak Darwis SIPMM, selaku Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kawasan Perdesaan. Kemudian ada Bapak Zulkifli, makasih banyak Bapak, selaku Direktur BUMDes Kuala Alam. Semoga apa yang beliau-beliau sampaikan bisa dapat bermanfaat bagi Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian. Dan mungkin juga bisa bermanfaat untuk pengelola BUMDes ya Pak ya, yang ada di Provinsi Riau, bisa berkembang lagi, bisa tahu strategi-strateginya. Nah, saksikan terus talk show Diskominfotik Provinsi Riau. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau sekarang juga. Terima kasih, saya Yolanda Mardayahya, pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama.